Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Lahaye dengan NIM A1H1210190. Di sini saya akan menjelaskan 9 bab. Pada bab pertama yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Bab kedua yaitu pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Ketiga yaitu landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Keempat, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Selanjutnya, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pada bab 6, aliran-aliran pendidikan. Pada bab 7, permasalahan pendidikan. Pada bab 8, sistem pendidikan nasional. Dan bab 9, pendidikan dan pembangunan. Langsung saja pada yang pertama itu bab 1, hakikat manusia dan pengembangannya. Hakikat manusia dapat kita artikan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan manusia dan hewan. Kemudian wujud sifat hakikat manusia itu terbagi menjadi 8. Yang pertama itu kemampuan menyadari diri, kedua kemampuan bereksistensi, 3 pemilihan kata hati, 4 moral, 5 kemampuan bertanggung jawab, 6 rasa kebersamaan atau kemerdekaan, 7 kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kemudian selanjutnya kemampuan menghayati kebahagiaan. Ada 4 dimensi hakikat manusia. Yang pertama dimensi keindividualan. Menurut Listen mengartikan individu sebagai orang atau seorang sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya kedua dimensi kesosialan. Manusia saling memberi dan menerima dalam interaksi sosial. 3 dimensi kesusilaan terkait dengan kepantasan dan kesopanan. 4 dimensi keberagaman. Dimensi keberagamaan. Manusia sebagai makhluk religius memerlukan agama untuk keselamatan. Selanjutnya yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia. Terbagi menjadi 2 yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Untuk pengembangan yang utuh melibatkan keseimbangan antara dimensi jasmani dan rohani serta aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Kedua, pengembangan tidak utuh terjadi jika unsur dimensi hakikat manusia diabaikan dalam proses pengembangan. Selanjutnya, sosok manusia seutuhnya. Manusia yang utuh adalah yang potensi jasmani dan rohaninya berkembang dengan baik dan dapat mengamalkan ilmunya. Dinyatakan bahwa pengembangan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya pada bab 2 yaitu pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Batasan pendidikan, beragam definisi dari para ahli tergantung pada orientasi dan filsafah yang mendasarinya. Yang pertama itu ada proses transformasi budaya, pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Kedua, proses pembentukan pribadi, kegiatan sistematis untuk membentuk kepribadian peserta didik. 3. Penyiapan warga negara, kegiatan yang membekali peserta didik menjadi warga negara yang baik. 4. Penyiapan tenaga kerja, pembekalan dasar untuk bekerja mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya definisi menurut GBHN, pendidikan nasional berakar pada budaya Indonesia yang bertujuan meningkatkan kecerdasan dan memenuhi kebutuhan pembangunan. 2. Tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menyediakan nilai-nilai luhur untuk kehidupan. Proses mobilitas komponen pendidikan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsep pendidikan sepanjang hayat atau PSH. Pendidikan tidak identik dengan persekolahan, tetapi merupakan proses berkesinambungan sepanjang hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kemandirian dalam belajar. Aktivitas belajar yang didorong oleh kemauan dan tanggung jawab individu. Selanjutnya pada bagian B yaitu unsur-unsur pendidikan.
Yang pertama itu subjek yang dibimbing. Peserta didik sebagai subjek yang unik dan membutuhkan bimbingan. Kedua, pendidik. Individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan. Tiga, interaksi edukatif. Komunikasi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Empat, tujuan pendidikan. Arahan bimbingan yang ditujukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 5. Materi pendidikan. Pengaruh yang diberikan dalam proses bimbingan. 6. Alat dan metode. Cara yang digunakan dalam bimbingan. 7. Lingkungan pendidikan atau pusat pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat. Pada bagian C itu pendidikan sebagai sistem. Yang pertama itu pengertian sistem. Sistem. Kumpulan komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. 2. Komponen sistem pendidikan yang berupa input, output, guru, kurikulum, dan faktor lingkungan. 3. Hubungan dengan sistem lain. Pendidikan berinteraksi dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial. 4. Pemecahan masalah secara sistematis. Pendekatan analisis sistem untuk mencapai tujuan pendidikan serta efisiensi. 5. Keterkaitan pengajaran di pendidikan. Meskipun berbeda, keduanya saling melengkapi. 6. Pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. Pendidikan prajabatan memberikan bekal dasar, sedangkan pendidikan dan dalam jabatan memberikan pelatihan atau pelatihan tambahan. Dan yang terakhir itu 7. Pendidikan formal. Non-formal dan informal, ketiganya saling berkaitan dan penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dapat kita artikan sebagai usaha dasar yang sistematik, sistemik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tertentu sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Ada beberapa landasan pendidikan. Yang pertama itu filosofis, sosiologis, dan kultural, yang sangat memegang peran penting dalam menentukan tujuan pendidikan selanjutnya. Landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Selanjutnya pada bab 3 yaitu landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Yang pertama itu landasan hukum. Kata landasan dalam hukum berarti mendasari atau melandasi titik tolak. Sementara itu, kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Landasan hukum dapat diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini kegiatan pendidikan. 2 yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme. Dan yang terakhir eksistensialisme. 3. Landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan, dikembangkan dengan jalur pewarisan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun
informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha-usaha menuju pola-pola ini disebut transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Kemudian yang keempat itu landasan filosofis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan kebutuhan dan karakter masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. 2. Hubungan kemanusiaan. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggota. 4. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Kemudian asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Khususnya di Indonesia terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antaranya asas tersebut, yang pertama itu asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Selanjutnya, yang pertama itu ada asas Tuturi Handayani. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem amok perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andus RMP Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyang lagi, yaitu Ingaro Sungsung Tulodo dan Ingaro Madyo Mangun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu jika di depan memberi contoh, Madyo Mangun Karso, jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, Tutwuri Handayani, jika di belakang memberi dorongan. Selanjutnya yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan mengimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antara tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Sedangkan dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu berkaitan dengan pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru maupun guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru di dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA atau cara belajar siswa aktif. Baik, selanjutnya yaitu bab 4 tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Pada bagian A yaitu perkiraan masyarakat masa depan.
Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Melalui upaya pendidikan, kebudayaan dapat diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Kebudayaan tersebut dapat berwujud ide, kelakuan, dan fisik. Kemudian ada 7 unsur-unsur universal dari kebudayaan. Yang pertama itu sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua itu sistem dan organisasi kemasyarakatan. Ketiga, sistem pengetahuan. 4, bahasa. 5, kesenian. 6, sistem mata pencaharian. 7, sistem teknologi dan peralatan. Yang pertama itu kecenderungan global. Ada beberapa kecenderungan global, diantaranya itu yang pertama sistem iptek yang mengalami perkembangan yang semakin dipercepat. Kedua, bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional dan atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. 3, bidang lingkungan hidup telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional. Keempat, bidang pendidikan dalam kaitannya dengan identitas bangsa termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dari segi positif dari globalisasi, perkembangan iptek yaitu memudahkan untuk mengetahui perkembangan iptek yang terjadi di dunia, menguasai dan menerapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Dari segi negatif akan timbul apabila kondisi sosial budaya belum siap menerima limpahan. Kemudian percepatan perkembangan iptek tersebut terkait dengan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologis. Serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan iptek. Yang pertama itu ada penelitian dasar, kedua penelitian terapan, ketiga pengembangan teknologi, keempat yaitu penerapan teknologi. Selanjutnya pada nomor 3 itu perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Proses komunikasi meliputi beberapa unsur dasar. Yang pertama sumber pesan, kedua penyediaan atau encoding, ketiga transmisi atau pengiriman pesan, keempat saluran, kelima pembuka sandi, keenam reaksi internal penerima sesuai pemahaman pesan yang diterimanya. Ketujuh, gangguan atau hambatan yang dapat terjadi pada semua unsur dasar lainnya. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Profesionalisasi merupakan proses pemantapan profesi sehingga memperoleh status yang melembaga sesuai profesional. Di dalamnya akan terkait dengan permasalahan akreditasi, sertifikasi, dan izin praktek. Selanjutnya pada bagian B yaitu upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Masyarakat masa depan yaitu masyarakat yang memiliki ciri globalisasi, kemajuan, iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat. Dan pendidikan wajib untuk mempersiapkan generasi baru yang mampu menghadapi
kemajuan zaman di masa datang. Selanjutnya kajian yang didasarkan pada perkiraan manusia masa depan. Antara lain yang pertama itu tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Tantangan yang akan dihadapi manusia masa depan antara lain itu yang pertama, kemampuan memanfaatkan peluang global, kedua, kemampuan mengikuti kemajuan iptek, ketiga, kemampuan menyaring informasi yang makin padat dan cepat. Selanjutnya yang kedua yaitu upaya mengantisipasi masa depan. Dalam hal ini, pendidikan sangat berperan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Perubahan nilai dan sikap terbagi atas tiga aspek. Yang pertama itu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Pengembangan kebudayaan. Salah satu cara mengantisipasi masa depan yaitu upaya pengembangan kebudayaan dalam menghadapi berbagai pengaruh kebudayaan dalam maupun dari luar. Setiap individu diharapkan dapat menyelaraskannya dengan baik dan dapat menyesuaikan diri. Selanjutnya itu pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan sangat penting karena untuk menjemput masa depan dengan segala keselamatan dan tantangan. Dalam menyongsong era globalisasi, beberapa hal khusus memerlukan perhatian bidang pendidikan. Yang pertama itu pendidikan untuk pengembangan iptek, kedua pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, ketiga pendidikan untuk pengelola kependudukan, lingkungan, kesehatan, keempat pendidikan untuk pengembangan sistem nilai, lima pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan pelatihan. Tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan yang diartikan sebagai sesuatu ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, dengan mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan kehidupan lainnya. Sedangkan pendidikan adalah suatu dasar dan yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar anak secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, dan masyarakat. Ada tiga macam lingkungan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta pendidikan yang bersifat kodrat dan orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan berfungsi sebagai pengalaman pertama masa anak-anak, itu kedua menjadi kehidupan emosional anak, tiga menanamkan dasar pendidikan moral, empat memberikan dasar pendidikan sosial, lima meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Pendidikan keluarga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu pendidikan pranatal atau pendidikan sebelum lahir, dan pendidikan pasca natal atau pendidikan setelah lahir. Pendidikan pranatal merupakan pendidikan yang berlangsung selama anak belum lahir atau masih dalam kandungan. Pendidikan ini lebih dipengaruhi oleh kebudayaan lingkungan setempat, seperti yang di dalam masyarakat Jawa itu dikenal sebagai macam upacara selama anak masih ada di dalam kandungan, seperti Neloni dan Mitoni. Selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan pasca natal. Pendidikan setelah lahir. Nah, merupakan pendidikan manusia yang di dalam lingkungan keluarga yang dimulai dari manusia lahir sampai akhir hayatnya.
segala macam ilmu kehidupan yang diperoleh dan dari keluarga merupakan hasil dari proses pendidikan keluarga pasca Natal. Dari manusia lahir diajarkan bagaimana cara tengkurap, minum, makan, berjalan, hingga tentu ilmu agama. 2. Lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah juga tidak kalah penting dalam pengembangan anak. Sekolah merupakan sarana pendidikan yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Beberapa pengertian sekolah sebagai lembaga pendidik. Yang pertama itu sekolah membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. 3. Sekolah melatih anak untuk memperoleh kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan ilmu lainnya yang bersifat mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Keempat, di sekolah diberikan belajar etika, keagamaan, etika, membedakan benar atau salah, dan sebagainya. Guru berperan sebagai pengganti orang tua yang harus ditaati. Ketiga, yaitu lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat merupakan bagian dari lingkungan pendidikan yang di dalamnya terdapat lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan yang dialami di dalam masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak telah beberapa waktu lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan sekolah. Keterkaitan antara masyarakat dan pendidikan. Yang pertama itu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Kedua, lembaga-lembaga masyarakat dan atau kelompok sosial di masyarakat. Fungsi lingkungan pendidikan sendiri secara umum fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berbagai lingkungan sekitar, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dan mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Lingkungan keluarga berfungsi sebagai dasar pesanan, sikap dan sifat manusia. Lingkungan sekolah berfungsi sebagai pembekalan, keterampilan, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktik dari bekal yang diperoleh dari keluarga dan sekolah, sehingga sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Lanjut pada bab 6, yaitu aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, setidaknya terdapat 3 macam aliran pendidikan. Yang pertama itu aliran klasik, aliran modern, dan aliran pendidikan pokok di Indonesia. Yang pertama itu ada aliran-aliran klasik di dalam pendidikan. Pemikiran tentang pendidikan sejak zaman dulu sampai sekarang mungkin akan datang juga dapat bervariasi, mulai dari pesimis dan optimis. Aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari lokal tradition yang mementingkan
stimulus eksternal di dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak bergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari di dalam dari dunia sekitar yang berupa stimulus-stimulus. 2. Aliran antifisme. Aliran antifisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam dari anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak karena hasil pendidikan tergantung pada pembawaan. Selanjutnya, yang ketiga itu aliran naturalisme. Pandangan yang memiliki persamaan dengan aliran nativisme adalah aliran naturalisme, bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik, tetapi pembawaan yang baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rossi juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini disebut negativisme, bahwa pendidik wajib menyerahkan pertumbuhan anak didik kepada alam. Dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Hal yang diperlukan adalah penyerahan anak didik kepada alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Selanjutnya, aliran konvergensi. Aliran konvergensi bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia sudah disertai dengan pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal karena memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk pengembangan anak. Yang kedua, aliran pendidikan modern di Indonesia. Pertama itu ada progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Pendidikan progresivisme menganut prinsip pendidikan berpusat pada anak. Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan. Selanjutnya yaitu kedua, esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam pewarisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang berbentuk secara berangsur-angsur melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun, dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Ketiga, rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Selanjutnya, perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaklah
merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang menggantungkan jiwa. Menurutnya, kita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli. Dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera, pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dan menjadi contoh bagi pengalaman siapa saja yang telah menguasai ide. Ketiga, yaitu aliran pokok pendidikan. Aliran pokok pendidikan di Indonesia yang dimaksud adalah perguruan kebangsaan, taman siswa, dan ruang pendidikan. INS kayu tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada bab 7, yaitu permasalahan pendidikan. Pendidikan mempunyai tugas penyiapan sumber daya manusia untuk membangun derap langkah pembangunan selalu diungkapkan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Yang pertama itu ada permasalahan pokok pendidikan. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama itu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya pada bagian B, yaitu jenis permasalahan. Masalah pokok pendidikan yang menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya ada 4 macam. Yang pertama itu masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah masalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Masalah ini dapat dipecahkan dengan dua cara, yaitu cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional misalnya pembangunan gedung sekolah dan pergantian jam belajar. Sedangkan cara inovatif misalnya sistem guru kunjung dan sekolah terbuka. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika masalah pendidikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu pendidikan. Pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak. Pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personal, dan manajemen pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Beberapa masalah dalam kaitannya dengan efisiensi pendidikan antara lain itu yang pertama, bagaimana memfungsikan tenaga pendidik. 2. Bagaimana sarana dan prasarana pendidikan digunakan. 3. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. 4. Bagaimana efisiensi dalam memfungsikan tenaga. 4. Masalah relevansi pendidikan. Sebenarnya kriteria relevansi cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang kerjaan
yang ada antara lain yang pertama itu ada status lembaga pendidikan yang bermacam-macam. Dua, sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran yang siap pakai, yang ada ialah siap kembang. Tiga, tidak tersedianya PT kebutuhan tenaga kerja dengan permasyarakatan yang digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan yang menyusun programnya. Pada bagian C itu saling keterkaitan antara permasalahan-permasalahan pendidikan. Ada dua faktor penghambat perbaikan mutu pendidikan. Yang pertama itu gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimbauan. Ada dua faktor penghambat perbaikan mutu pendidikan. Yang pertama itu gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat banyak memerlukan penghimpunan dan pengarahan dana dan daya. Faktor kedua yaitu kondisi satuan-satuan pendidikan. Pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak. Tenaga pendidik kurang kompeten, sarana yang tidak memadai, dan seterusnya. Lanjut pada bagian D yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah pendidikan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan yang pertama itu perkembangan iptek dan seni. Sejalan dengan perkembangnya arus globalisasi di negara kita, terutama dengan pesatnya peningkatan teknologi komunikasi, membuat segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Implikasinya di dalam masyarakat sangat terasa. Oleh karena itu, pendidikan harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Seni merupakan kebutuhan hidup manusia. Pengembangan kualitas seni secara terprogram menuntut ketersediaannya sarana pendidikan tersendiri di samping program-program lain dalam sistem pendidikan. Selanjutnya dua yaitu laju pertumbuhan pendudukan. Selanjutnya laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan masalah bersumber pada dua hal. Yang pertama itu pertambahan penduduk dan yang kedua penyebaran penduduk. Ketiga, aspirasi masyarakat. Belakangan ini aspirasi masyarakat semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap reformasi. Aspirasi tersebut menyangkut kesempatan pendidikan Aspirasi tersebut menyangkut kesempatan pendidikan, kelayakan pendidikan, dan jaminan terhadap taraf hidup setelah mereka menjalani proses pendidikan. Selanjutnya yang keempat yaitu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya disebabkan beberapa hal, misalnya letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, penolakan masyarakat terhadap unsur budaya karena dikhawatirkan akan mengikis kebudayaan lama, dan ketidakmampuan ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Pada bagian E yaitu permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan kemampuan sumber daya manusia. Ada 4 masalah aktual pendidikan. Yang pertama itu masalah keutuhan pencapaian sasaran, 2 masalah kurikulum, 3 masalah peranan guru, 4 masalah pendidikan dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangan yang ada beberapa yang
dapat kita lakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual tersebut? Yang pertama itu pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Dua, melaksanakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan. Tiga, melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui kegiatan jenis program studi. Keempat, memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan atau prajabatan dan jabatan.